Baik, kita akan lanjutkan materi kita. Hari ini kita akan membahas mengenai interaksi antar objek, ya. Jadi kita akan membahas yang pertama manipulasi atribut dan metode melalui kelas lain, kemudian hak akses, kemudian static keyword, dan juga overloading. Hak akses ini nanti ada hubungannya sama enkapsulasi, ya. Jadi kita akan bahas satu demi satu. Nanti kalau pada saat saya menjelaskan, Anda ada satu yang ingin ditanyakan, ya langsung tanyakan aja, ya. Silakan. Oke, sebelum saya masuk ke materi selanjutnya, apakah ada pertanyaan dulu untuk materi yang minggu lalu atau tugasnya? Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau dibahas? Ada latihan-latihan yang sulit? Monggo. Belum ada, Pak. Belum ada. Yang lain? Belum ada juga. Pak. Oke, selanjutnya ya. Hari ini kita akan membahas satu kasus, ya. Namanya adalah clock display, yang mana di sini ada satu objek, ya, yang akan menampilkan jam dan menit, yang mana nanti jam ini akan membuat objek namanya number display, dan minutes juga akan buat objek namanya number display yang akan menampilkan sebuah waktu. Nah, kita memerlukan dua kelas, yaitu clock display, kelas clock display, dan juga clock number display, yang mana clock display ini akan berinteraksi dengan kelas number display. Nah, untuk implementasi kelasnya di sini kita akan buat dua. Yang pertama adalah number display dengan dua atribut. Yang pertama adalah limit, tipe datanya integer, dan juga value, tipe datanya sama integer. Kemudian kelas yang kedua adalah clock display dengan atribut number display. Ya, ini adalah tipe datanya, number display tipe data. Kemudian nama variabelnya atau atributnya adalah hours. Kemudian yang kedua adalah number display juga tipe datanya dan minutes. Jadi kalau semester lalu atau semester sebelumnya, kalau Anda udah pernah ngambil mata kuliah struktur data, Anda akan ketemu dengan namanya type def atau pendefinisian tipe data yang baru. Nah, sebenarnya kelas itu juga seperti itu, ya. Pemberian kita tuh membuat sebuah kelas baru dengan penggabungan tipe data lainnya yang ada dalam atributnya. Cuman kalau dalam C++ itu type def hanya berisi kumpulan tipe data aja. Kalau dalam kelas itu ada atribut, ya, yang ada tipe datanya, kemudian juga ada metodenya. Ya, ini number display ini kita sebut sebagai sebuah tipe data yang nanti dibentuk dari sebuah kelas. Nah, di sini ada kata kunci yaitu private. Private. Nah, private ini adalah sebuah kata kunci yang mana akan membuat variabel-variabel ini itu hanya bisa diakses dalam satu kelas aja, dalam kelas tertentu.
Kalau dia berada dalam kelas number display, maka variabel ini tidak bisa dijalankan atau tidak bisa dipanggil dalam kelas clock display. Walaupun nanti dibentuk objeknya. Karena sifatnya adalah private. Ya, jadi kata kunci private, identifier private, ya, itu akan membuat apapun ya, baik itu metode maupun atribut yang kena private itu tidak bisa keluar dari kelas itu. Jadi seperti dikurung, gitu ya, dikurung di dalam sebuah kelas. Gitu. Nah, ini adalah source code-nya untuk membuat kelas number display. Di sini ada konstruktor. Konstruktor itu, ingat ya, minggu lalu konstruktor adalah sebuah metode yang khusus, yang dijadikan sebagai metode pertama yang akan dipanggil pada saat objek itu dibuat. Dan nama metodenya harus, atau nama konstruktornya itu harus sama dengan nama kelasnya. Nah, di sini kita punya kelas number display dan kita punya konstruktor namanya number display juga dengan ada parameternya yaitu roll over limit. Nah, dalam konstruktor number display ini ada sebuah assignment. Limit sama dengan roll over limit. Jadi berapapun yang ada di dalam parameter ini akan disimpan ke dalam variabel limit. Dan value-nya akan diset menjadi 0 untuk pertama kali ya. Kemudian ada beberapa metode. Yang pertama adalah get value. Nah, di sini ada satu kata kunci lagi yaitu integer. Nah, berarti value yang di return ini harus tipe datanya adalah integer. Tidak boleh nanti value ini isinya 0,5 gitu, nggak boleh. Kenapa? Karena sudah didefinisikan terlebih dahulu. Ya, public int get value. Maka returnnya value-nya ini harus integer. Kita tahu dari mana value-nya di sini integer. Nah, di sini udah disebutkan tipe datanya integer. Maka otomatis dia akan mengembalikan nilai integer. Kemudian ada metode yang kedua yaitu set value dengan tipe datanya adalah void atau tanpa tipe data. Tanpa ada return value-nya. Ya, kemudian di dalamnya ada parameter replacement value, tipe datanya adalah integer. Nah, di dalamnya ada pernyataan, ada kondisi jika replacement value lebih besar sama dengan 0, jika replacement value lebih besar sama dengan 0, dan nah ini double ampersand itu adalah n, dan replacement value kurang dari limit. Kemudian value akan diset sebagai replacement value. Ya, jadi berapapun yang ada di sini nanti akan dicek, ya, akan dicek melalui kondisi ini. Apakah replacement value-nya ini lebih besar sama dengan 0 dan replacement value-nya adalah kurang dari limit? Jika iya, maka variable value akan diset menjadi replacement value. Kalau kondisi ini tidak terpenuhi, kondisi ini ya tidak terpenuhi, dia tidak ngapa-ngapain, tidak akan melakukan apapun. Jadi boleh ada, biasanya kan if ada pasangannya else. Ya. Kalau misalkan tidak ada hubungannya sama user interface, ya itu kalau nggak pakai else tuh nggak apa-apa. Tapi kalau ada hubungannya dengan user interface, lebih baik dikasih. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan sebuah cek terhadap kondisi, misalkan if x ya sama dengan 5 misalkan, apakah isi x adalah 5, maka kita set ya misalkan system out.println
benar, gitu ya. Kemudian kita kasih else. Maka pada saat kita punya X sama dengan 6, ini kan nggak ngapa-ngapain. User nggak paham. Aku udah masukin kok nggak keluar apa-apa. Nah, ini ada baiknya dikasih else. Gitu. Kalau nggak ada hubungannya sama user interface, ya nggak usah kasih else, nggak apa-apa. Boleh-boleh aja. Seperti ini. Dan yang kedua ada public string get display value. Ya. Get display value adalah nama metodenya. String itu adalah nama tipe data. Jadi ini berupa fungsi yang harus ada return value-nya. Kemudian dicek kondisinya if value yang dari ini ya, value kurang dari 10 ya, pada saat value-nya kurang dari 10, maka return 0 plus value. Ini disebut dengan concatenate. 0 plus value. Value-nya berapapun, asal dia kurang dari 10, akan ditambah 0 di depannya. Jadi akan menjadi 2 digit. Kalau dia 1 digit, akan dibuat menjadi 2 digit. Kalau dia udah 2 digit, ya udah, nggak ngapa-ngapain. Seperti ini, else-nya ini. Jadi kalau dia kurang dari 10, ditambah 0 di depan. Kalau 10 ke atas, nggak dikasih apa-apa. Cuman petik-petik aja. Ya, gitu. Kalau dalam Java, petik double, itu adalah tipe datanya string. Kalau petiknya 1 atau single quote, maka dia dianggap sebagai tipe datanya adalah char. Jadi hati-hati. Ya, nggak kayak di Python, atau nggak kayak di PHP. Kalau misalkan dia apa namanya, petiknya 1 mau atau petiknya 2, itu nilainya sama sebagai string atau karakter. Kemudian metode yang keempat itu adalah increment. Ya, increment display. Jadi penambahan display itu penambahannya dengan 1. Ya. Rolling over to 0 if the limit is reached. Jadi dia akan berubah jadi 0 kalau limitnya itu sudah tercapai. Ya, limitnya nanti akan di-set pada saat membuat objek. Ya. Tipe data adalah void, jadi nggak ada return value. Value sama dengan value ditambah 1 modulus limit. Jadi sisa baginya nanti yang akan disimpan. Kemudian lanjutnya ada clock display. Ini kelas yang kedua, itu adalah clock display. Di sini ada 3 atribut dengan tipe data adalah private. Ya. Kemudian di situ ada tipe data number display. Ya, number display itu didapat dari kelas number display. Itu. Kemudian yang kedua adalah minutes, yang pertama adalah hours, yang kedua adalah minutes, yang ketiga adalah display string, tipe datanya adalah string. Nah, di sini ada 2 konstruktor dengan nama yang sama. Yang satunya namanya clock display, satunya clock display, yang satunya tanpa parameter, yang satunya dengan 2 parameter. Secara default, kalau dibuat tanpa parameter, maka sini ya, buat objeknya hours sama dengan new number display 24. Kemudian minutes sama dengan new number display 60. Update display. Nah, jika kita bikin objeknya, kemudian kita panggil clock display ya tanpa ada parameternya, maka akan memanggil konstruktor number display. Ya, konstruktor number display. Tadi berapa? 24.
Berarti limitnya sama dengan 24, value-nya sama dengan 0. Untuk yang hours. Untuk yang minute, berarti limitnya sama dengan 60, value-nya sama dengan 0. Jadi walaupun mengambil atau berasal dari satu kelas yang sama, tapi minutes dan hours itu memiliki perilaku yang berbeda. Memiliki keunikan tersendiri. Nah, yang kedua, konstruksi yang kedua adalah clock display dengan dua parameter. Hour di sini, hour ini sebagai parameter aja. Ya, sebagai parameter aja. Hours sama dengan new number display ini sama, 24. Minutes sama dengan new number display 60. Juga sama. Bedanya di sini ya, ada set time. Kalau tadi update display itu ada di sini. Ini update display nih. Update display itu akan menyimpan yaitu hours.getDisplayValue. Hours ini dibentuk dari number display, ya. Kemudian getDisplayValue yang ini ya, hours.displayValue. Value-nya berapa? Kalau kita pakai yang ini, yang tanpa parameter, value-nya berarti adalah 0. Ya, karena 0 kurang dari 10, maka akan menghasilkan 0, 0. Nah, hours-nya 0, 0. Dan yang bawah, 0, 0, titik 2. Nah, ini minutes.getDisplayValue juga sama. GetDisplayValue, kalau kita pakai pembuatan objek yang tanpa pakai parameter, berarti juga akan mengembalikan 0, 0. Di 0, 0. Kalau kita pakai yang public clock display dengan dua parameter, misalkan kita masukkan angkanya sekarang berarti 13, ya 13, ini 43 misalnya. Ya. Hours, number display, new number display 24, ini minutes, new number display 60, set time 13 hours, minute. Hour, minute. Berarti akan ngambil yang ini. 13 sama 43. Set time-nya ada di sini. Dengan dua parameter tadi ya. Ini 13 sama 43. Hours.setValue hour. Hours.setValue. Set value-nya yang mana? Set value-nya yang ini. Yang ini ya, ini set value. Hour berarti 13 nih ya. Ini 13. Berarti if replacement value-nya adalah 13, lebih besar sama dengan 0, yang mana itu benar. Kemudian ada N, replacement value kurang dari limit. Limitnya itu berapa? Limitnya adalah, berarti kita ngomong hour, berarti 24. Kalau dia kurang dari 24, ya maka value sama dengan replacement value. Jadi value-nya sekarang bernilai 13. Nah, value-nya bernilai 13. Kemudian untuk yang minutes-nya 43, set value minute. Nah, set value-nya ini juga sama, 43 lebih besar sama dengan 0, dan replacement value-nya kurang dari limit. Limitnya 60. Ya, ingat ya, dari sini, itu limitnya 60. Berarti value-nya adalah 43. Ya, kemudian update display.
Dia akan manggil hours.getDisplayValue. Get display value yang ini. Ya. Get display value. Berarti value-nya untuk yang jam itu adalah 13. Kemudian titik 2. Minutes.getDisplayValue 43. Karena dia lebih besar dari 10. Ya. Berarti akan mencetak 13. Titik 2. 43. Tuh. Ini kalau kita pakai yang konstruktor yang kedua, yang pakai parameter. Kemudian ada metode namanya timeTick yang tipenya adalah void minutes.increment. Minutes ya, minutes. Kalau kita pakai yang ini yang tanpa parameter, minutes.increment. Ini value. Kita ngomongnya minutes ya. Minutes itu berarti 43. Value-nya sama dengan 43 ditambah 1 modulus limit. Limitnya 60. 44 modulus 60. Berapa? Berapa? 44 modulus 60. Hasilnya berapa? Tahu? 0, Pak. Hasilnya? Sisanya loh. Kalau 0 itu dibagi. 16, Kalau Pak. misalkan 44 dibagi 60 itu 0. Nah, ini sisanya. Sisanya berapa? 4, Pak. Hah? 4. Sisanya 44. Ya dong. 44 dibagi 60 itu 0. Sisanya 44. Paham enggak? Sampai sini. Jadi kan tadi kan 43. Menit sebelumnya kan 43 tuh. Ya, kan ada increment. Ya, incrementnya dengan cara rumusnya seperti ini. Loh, kenapa sih Pak kok nggak plus-plus aja? Kan dia sama aja. Bener nggak? Dan bisa aja tinggal value plus-plus gitu kan bisa. Ya. Yang jadi masalah kalau nilainya incrementnya itu lebih dari 60 atau mencapai 60 aja. Misalkan ini 59 deh ya. 59 tambah 1 kan 60. 60 mod 60 berapa? Sisa bagi 60 dibagi 60 berapa? 0. 0, baru 0, betul. Itu 0. Kalau misalkan 60 1 dibagi 60 sisanya berapa? 61 dibagi 60 sisanya? 1, Pak. Berapa? 1, Pak. 1, Pak. Ya, 1. betul. Itu 1. Padahal di sini nanti ya. If minutes.getValue, get value itu mana? Ini ya, get value. Return-nya adalah value. Value-nya berapa? Value-nya masa 1? Kan nggak bisa. Padahal minutes.getValue dikomparasi apakah nilainya 0. Dikomparasi dengan 0 itu nilai true apa enggak. Kalau dia 1, itu udah pasti tidak sama dengan 0 dong. Maka dia nggak akan melakukan apapun di sini. Itu masalahnya. Kenapa kalau tidak pakai plus-plus? Jadi kalau minutes-nya itu sudah menjadi 0, value-nya itu 0, dilihat dari increment ini, kalau tadi 59 ditambah 160,
dimodulus dengan 60 kan hasilnya 0 nih value-nya. Balik lagi jadi 0 kan. Baru dia bisa ditambahkan hours-nya. Hours.increment. Hours-nya berapa? 13 tadinya. 13 sekarang. 13 ditambah 1 modulus limit. Jamnya adalah 24 maksimalnya limitnya. Berarti 13 plus 24. Masih 0. Jadi dia tidak akan ngapa-ngapain. Value-nya akan, value-nya 0. Value-nya 13. Jadi dia tetap nih, jamnya akan tetap 13. Kemudian update display, hours.getDisplayValue plus minutes.getDisplayValue. Nah. Kemudian getTime, ini getTime itu adalah return display string. Nih, display string yang asalnya dari sini. Ini saling berhubungan nih. Jadi hubungannya itu untuk variabel-variabel atau atribut-atribut yang disebutkan di atas itu hanya bisa terjadi di satu kelas aja. Satu kelas di mana dia disebutkan sebagai private. Kalau yang number display juga sama. Kita tidak pernah melihat ada kata limit di sini. Tidak pernah ada kata value di sini. Karena kita nanti nggak akan bisa bikin objek, misalkan ini hours ya. Ini hours dot limit. Itu nggak boleh. Ini nggak bisa. Kenapa? Karena limit hanya boleh diakses di kelas number display aja. Nggak boleh keluar. Jadi muter-muternya di sini aja. Kita bisa masih boleh pakai metodenya. Karena metodenya masih public. Di sini public semua nih. Ya di number display itu public semua metodenya. Makanya kita masih bisa panggil tuh. Khusus untuk yang tadi. Ini ada satu yang private tadi. Nah ini, update display itu private. Yang bisa ngupdate display hanya kelasnya aja. Kalau kita bikin objek lain untuk menampilkan clock display, ya ini kan kalau kita running itu nggak akan menjalankan apapun ya. Ya hanya mengcompile biasa, tapi nggak ada tampilan yang di kita. Kalau kita mau bikin tampilan, kita bikin satu kelas lagi yang ada public static void main. Ya, yang ada public static void main, kemudian kita bikin aja display clock display. Jadi nanti misalnya ini ya, clock display, misalkan CD sama dengan new clock display, misalkan 13,50. Baru nih kita bisa bikin. Terus tinggal kita mau ngapain. Kita mau cetak nih. Kalau kita cetak, berarti kita cuma panggil ini aja. Get time. Di CD, get time. Udah selesai. Ya, karena dia akan ngeset di sini set time, ya, bunyi ke sini, dan update display ada di sini, display string ada di sini. Itu cuma 2 baris kalau kita bikin satu kelas tambahan untuk menampilkan aja yang ini. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Apakah udah mumet sampai sini? Atau mau bahas yang mana? Atau ada yang kurang jelas dari kasus ini?
Jadi di sini kita nggak bisa memanggil ini ya, fungsi memanggil metode update display, kita nggak bisa. Karena sifatnya adalah private, nggak boleh. Jadi cd.update display itu nggak bisa. Yang boleh ngupdate itu hanya kelas clock display aja. Itu disebut dengan enkapsulasi. Pembatasan hak akses. Ya sama deh kayak kita itu punya handphone. Di dalam handphone itu kan ada banyak ini ya, ada motherboard-nya, ada logic board-nya, ada CPU-nya, ada prosesornya. Kemudian kita bisa mengoperasikan hanya dengan melakukan sentuhan pada layar. Sentuhan pada layar sentuh ini, ya, touch screen-nya ini, itu sifatnya publik. Bisa kita lihat, bisa kita pakai. Tapi di dalamnya, logic board, motherboard, ya bagaimana alur programnya jalan, itu private. Hanya OS yang bisa mengakses. Gitu. Itu kalau kita ngomong private seperti itu. Ada pertanyaan dulu? Belum dilanjutkan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, lanjut. Ini ya objeknya. Tadi kan baru kelasnya ya, 2 kelas, ini objeknya. Bikin dua objek. Untuk yang jam limitnya 24, untuk yang menit limitnya 60, value-nya 15 dan 23. Ini bisa dicoba sendiri di rumah ya. Untuk bikin objeknya. Untuk menampilkan jamnya tadi. Ya, oke. Jadi kalau kita tadi lihat ada namanya private dan adanya public, itu kita sebut dengan access level yang masuk dalam enkapsulasi. Nah, untuk private itu hanya bisa diakses dalam satu kelas di mana dia dideklarasikan. Ya. Kalau no specifier, jadi kalau kita punya atribut, tulisannya gini ya, misalkan kelas akses seperti ini, kemudian int a, int b, itu misalnya, maka baik itu kelas dan atributnya ini hanya bisa diakses di kelas di mana dia dideklarasikan dan dalam package yang sama. Di pertemuan yang lalu saya kasih ada package ya. Kalau kita bikin program dengan Java itu ada package-nya. Kita sebutkan package-nya dulu. Nah, Java nanti akan ngecek package-nya si kelas akses dan misalkan satu lagi kelas main, misalkan ya. Ini berada dalam satu package apa enggak? Kalau berada dalam satu package, maka boleh akses ini. Gitu. Tapi kalau nggak dalam satu package, nggak bisa. Gitu ya. Jadi kita tahu soal private, kemudian no specifier, yang ketiga adalah protected. Protected itu hanya bisa dipakai di kelas di mana dia dideklarasikan, di package yang sama, dan subclass-nya. Misalnya, saya punya kelas namanya kendaraan. Kemudian saya punya kelas turunan namanya mobil.
Ini ada parameternya nih, ada atributnya nih. Atributnya misalkan warna. Ya, warna. Berarti si mobil ini juga bisa mengakses atribut warna dari kelas kendaraan. Di subclass ini bisa mengakses yang ada di dalam superclassnya. Itu untuk protected. Kalau private nggak bisa ya. Private itu walaupun dia punya subclass yang mau akses atribut yang private nggak bisa. Jadi mewariskan itu benar, mewariskan atribut dan metode itu benar. Tapi yang diizinkan. Hanya yang diizinkan aja yang diwariskan. Seperti itu ya. Untuk public bisa semua. Mau dia beda kelas, mau beda package, mau dia nggak subclass, itu bisa diakses dengan menggunakan public. Jadi hati-hati dalam penggunaan specifier. Nggak mesti semuanya public kok. Untuk amannya memang public. Cuman kan ya kayak inilah ya, kayak kamar lah, kamar di rumah. Kamar di rumah itu isi-isinya itu sebagai atribut. Anda sebagai pemilik kamar itu sebagai kelasnya. Jadi si Fulan punya kamar, atribut-atribut itu punya dia. Itu kok dikunci jadinya private. Kok dikunci jadinya private. Kamarnya dikunci jadinya private. Kalau nggak dikunci, itu bisa misalkan bukan nggak dikunci ya. Iya benar. Kalau nggak dikunci atau kuncinya digandakan, kemudian dikasihkan kepada si temennya namanya Andi, misalkan si Fulan sama si Andi itu temenan. Si Andi itu ngasih kunci, itu namanya package. Si Andi bisa buka dong kamarnya. Nah, kemudian kalau subclass itu semua orang rumah itu bisa mengakses kamar si Fulan ini. Kalau nggak dikunci sama sekali, rumahnya juga nggak dikunci, itu namanya word. Semua orang yang siapapun orang boleh keluar masuk kamar itu. Ya, gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya. Ini tadi kan juga menyinggung tentang inheritance ya, Pak. Ya. Dalam Java itu suatu kelas untuk menginherit dari sifat kelas lain, menginherit dua kelas itu selain pakai interface, pakai apa ya, Pak? Kalau inherit itu pakainya extend sebenarnya. Bukan implement. Bukan, itu beda lagi. Implement itu beda lagi. Implement itu biasanya kalau dia abstrak diimplementkan. Itu bisa. Kalau dia sebagai abstrak ya. Tapi kalau dia sebagai kelas biasa, itu inheritance-nya pakainya extends. Itu. Kalau extends bisa menginherit lebih dari satu kelas ya, Pak? Bukan gitu. Kalau parent nih, misalkan nih kendaraan kan sebagai superkelasnya nih, dia punya child namanya mobil. Yeah. Kendaraan ini bisa punya child lagi namanya tor. Jadi sifatnya ini adalah one, two, many. Nah, tapi kalau dari misalnya suatu kelas ingin menginherit dari beberapa parent class tuh nggak bisa ya, Pak? Nggak bisa dong. Itu sama logikanya kayak kucingmu punya anak. Nah, anaknya itu nggak bisa kan milih orang tuanya. Aku mau jadi orang tuanya dia aja, gitu kan nggak boleh. Iya, Pak. Gitu kan. Jadi si kucing itu dia mewarisi sifat-sifat dari orang tuanya aja. Dia nggak bisa milih gitu. Oke, Pak. Gitu Makasih, Pak. kira-kira ya. Oke.
Yang lain ada? Ada? Oke, lanjut. Ini tadi enkapsulasi ya. Ini salah satu cara untuk menyembunyikan informasi yang nggak boleh sembarangan diubah. Kayak tadi ya. Tadi itu kan ada update display. Yang bisa update display siapa? Ya clock display aja. Selain itu nggak boleh. Dan kita nggak bisa panggil melalui sebuah objek, itu nggak bisa. Nah, ini contoh yang lebih sederhana. Dengan menggunakan kelas mahasiswa. Di sini ada private integer name, private string nama. Kemudian dari satu konstruktor, public mahasiswa, integer name, string nama. Jadi name sama nama itu akan dideklarasikan pada saat objek dibuat. Dan ada this.name sama dengan name, this.nama sama dengan nama. Kemudian ada dua metode, yang pertama adalah getName dan yang kedua adalah getNama. Kalau getName ini ada tipe datanya integer, getNama ada tipe datanya string. Jadi pada saat kita ngetik return name nulis di sini, otomatis ini akan menjadi integer dan ini akan jadi string. Nah, bagaimana cara mengaplikasikannya? Dan di sini kita hanya mengaplikasikan gini, mahasiswa 1 itu sama dengan new mahasiswa 11, giatsi. 11, giatsi itu manggil konstruktor. Ya. Kemudian langsung cetak name sama dengan MAE1.getName. Kemudian yang kedua nama MAE1.getNama. GetName itu ngambilnya dari sini, GetNama ngambil dari sini. Dua-duanya ini tidak mengakses apapun yang ada pada atribut ini. Ini tidak diakses. Yang diakses hanya metodenya, karena bersifat public. Ya, maka akan muncul seperti ini. Nah, sekarang kita tambahkan satu atribut lagi, yaitu IPK, dengan tipe data float, sifatnya private juga. Ya, cuman ketambahan satu baris ini aja. Nah, kemudian biasa ya, kita kan kalau mau akses atribut melalui objek, kita bisa dengan menggunakan panggil nama objeknya dot atribut. Yang biasa kita gunakan kan begitu ya. Tapi kalau misalkan atributnya itu tipe data specifiernya adalah private, maka di sini tidak akan muncul listnya. Ini pakainya NetBeans ya. Itu tidak akan muncul. Karena apa? Karena IPK aksesnya private. Tidak bisa diakses di kelas lain. Paham ya? Sampai sini ya. Jadi udah beda kelas ini, udah nggak bisa ngakses. Mau dia dipanggil melalui objek pun udah nggak bisa. Gitu ya. Paham ya? Sekarang kita ubah. Yang tadinya private menjadi akses default atau no specifier. Nggak ada embel-embel di depannya, public, private, protected, nggak ada. Kita bikin seperti ini. Kemudian kita panggil dengan menggunakan objek MAE1 dot. Ini muncul dot IPK. Karena IPK itu aksesnya default, dapat diakses di kelas lain pada package yang sama. Ya, bukan berarti kalau aksesnya default itu bisa dipanggil di semua kelas, enggak. Kalau package-nya sama, itu bisa. Kalau package-nya beda, ya tetap nggak boleh. Kemudian, tadi enkapsulasi, yang selanjutnya adalah keyword static. Nah, pakai keyword static itu gampang banget ya. Dengan adanya keyword static, maka kita tuh nggak perlu lagi bikin objek. Ya, nggak perlu lagi bikin objek. Pada saat sebuah
kelas ada static variabel dan static method, maka kita bisa langsung panggil variabelnya. Tanpa kita bikin objek dulu, dengan cara panggil nama kelasnya dulu, dot, nama variabelnya yang static, atau nama metodenya yang static. Ya, kalau objek itu kan instans dari sebuah kelas kan, pengertiannya, atau bentuk nyata dari sebuah kelas. Jadi sesuatu yang abstrak dinyatakan dengan objek. Nah, kalau dengan statik, maka metode dan variabel yang ada kata kunci statiknya itu menjadi milik kelasnya, bukan milik instans, bukan milik objek. Ya, bukan milik objeknya, tapi milik kelasnya. Kalau instans itu kan jadi milik objeknya. Gitu. Contohnya gimana? Contohnya gini. Kita punya satu kelas namanya tes. Dan ini public integer, counter sama dengan 0. Kemudian public test, ini adalah konstruktor. Ada counter, plus sama dengan 1. Plus sama dengan 1 itu sama kayak counter sama dengan counter plus 1. Gitu ya, di Django. Kemudian ada metode pertama, get counter, tipe data integer, return counter. Yang selanjutnya adalah add counter, tipenya void. Ini counter plus sama dengan 1 juga. Ini adalah kelas pertama, ini kelas kedua. Pada kelas kedua, sini kita buat objek seperti biasa ya. Ada tes, objek 1 sama dengan new test sampai 3 ya. Kemudian objek 1 dot add counter. Pertama kali kita bikin objek, itu akan dikasih default value-nya adalah 1. Taunya dari mana? Taunya dari sini. Ini kan new test nih. Ini adalah konstruktor. Cek di sini konstruktornya. Counter plus sama dengan 1. Counternya dapat dari mana? Dapat dari sini. Di set awalnya adalah 0. Maka counter sama dengan 0 plus 1. Berarti hasilnya adalah 1. Counter awal dia adalah angka 1. Ini. Kemudian obj1 ya, obj1 atau objek 1 add counter. Panggil metode yang ada di sini. Nah, itu udah assignment. Counter plus sama dengan 1. Counternya untuk objek 1 itu berapa? Nilainya 1. Ya. Karena counter sama dengan counter plus 1, berarti 1 ditambah 1 dimasukkan ke dalam counter. Sehingga objek 1 ini sekarang counternya bernilai 2. Maka kalau ini dijalankan, ada sistem out println, counter milik objek 1 adalah 2, counter milik objek 2 adalah 1, counter milik objek 3 adalah 1. Persis seperti ini. Kayak ini nggak pakai statik, biasa aja. Artinya kalau ada perubahan dalam satu objek tidak akan berpengaruh terhadap objek lain. Itu ya, walaupun objek 1 itu sudah bernilai 2, objek 2 dan 3 itu tetap bernilai 1. Sekarang kita tambahkan public static int counter untuk mengubah yang ini ya. Itu sekarang menjadi ini. Yang bawah masih tetap sama. Jadi, jika sebuah kelas memiliki static variable, maka static variable itu akan dipakai barengan sama objek-objek lain. Jadi istilahnya itu shared variable. Jadi kalau misalkan dengan kasus yang tadi, misalkan dimulai dari 1 ya, dari 1 lagi, berarti pada saat kita bikin ini ya, nah, kita bikin objek, mulai dari 1, ini 1, 1, 1,
Pada saat objek 1 add counter, karena dia adalah set variable, maka dia akan di set 2. Dan yang lain akan berubah menjadi 2 juga. Di baris di paling bawah, di objek 3 ini, kita kasih counter milik kelas test.counter. Nah, ini adalah pemanggilan atribut secara instan oleh kelasnya. Jadi kita panggil kelasnya dulu, baru panggil atributnya. Itu namanya test.start. Karena counternya kan statik, identifier kan statik. Jadi langsung kita bisa panggil di sini tanpa kita bikin objek. Bikin objek pun nggak bisa ya, kalau dia private ya tetap nggak bisa. Tapi karena dia public, static, integer, counter, maka kita bisa panggil test.counter. Walaupun juga kita sebenarnya bisa panggil obj1.counter gitu ya bisa. Ya, tapi ini akan lebih mudah kalau dengan menggunakan static. Cuman hati-hati karena akan menjadi sebuah share variabel ya. Kayak misalkan Anda punya anak kucing 4. Istilahnya kalau static variabel itu atau shared variabel itu satu dikasih makanan semuanya harus dapat sejumlah yang sama. Misalkan 100 gram ya semuanya 100 gram dapat. Ya, tapi kalau tanpa statik berarti Anda boleh ngasih makan yang satu, yang lain nggak dikasih makan, itu boleh. Nah, jadi perlu diingat bahwa untuk instance variable adalah satu per instance dan untuk static variable adalah satu per kelasnya. Itu tadi static variable atau static attribute. Selanjutnya adalah static method. Misalkan ini sama sebenarnya pakai fungsi tes, cuman ditambahi ini ya, tambahi 2 metode. Public static void fungsi statik dan public void fungsi biasa. Jika kita panggil dengan akses langsung, itu pakai test.fungsi statik langsung. Kita panggil nama fungsinya dan metodenya. Ya, test.fungsi statik. Langsung diakses dari kelasnya. Untuk yang fungsi biasa, kita harus bikin objek dulu. Baru kita bisa pakai. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada nggak? Belum, Pak. Belum ya? Udah paham ya? Oke. Lanjutkan. Yang selanjutnya adalah overloading. Overloading itu adalah satu nama untuk beberapa metode yang berbeda. Kalau dalam kasus kita tadi yang pertama, clock display, ya, itu pada kelas clock display, ya, clock display ini ada 2 konstruktor. Ini yang disebut dengan overloading. Overloading itu nggak cuma dalam satu ya, kalau overloading itu satu kelas ya, kalau beda kelas ini namanya overriding. Jadi subkelas itu bisa punya metode yang sama seperti parent kelasnya, cuman dengan identifier yang berbeda. Jadi overloading itu kata lainnya adalah satu nama dengan parameter yang berbeda. Contoh misalkan kelas A itu punya metode namanya info yang parameternya adalah title, tipe data adalah string. Kemudian yang satunya adalah info dengan 2 parameter, title dan X. Nah, ini kita sebut sebagai
overloading. Nah, misalkan di sini ada kelas mobil, mana ada private string warna, kemudian private integer tahun produksi, dan ada dua konstruktor. Ini yang overloading, konstruktornya yang overloading ya. Yang satunya ada 2 parameter, yang satunya tanpa parameter. Nah, kalau dijalankan dengan menggunakan main class, yang satu dikasih parameter, yang satu tidak, akan menghasilkan seperti ini. Yang pertama ada isinya warna merah tahun 2003, yang kedua null. Warnanya null, tahunnya null. Ada pertanyaan? Sampai sini? Ini udah selesai nih. Ada pertanyaan nggak? Sampai di sini. Barangkali ada yang masih bingung dengan penjelasan saya tadi. Ada nggak? Ada? Kalau nggak ada, saya cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan. Kalau misalkan nanti pada saat Anda mengerjakan yang tadi clock display ya, kalau mau Anda buat sebagai latihan atau di tugasnya nanti juga ada pertanyaan, silakan tanyakan di grup ya, supaya teman-teman juga banyak yang tahu. Baik, saya akhiri dulu. Selamat siang semuanya.